Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardhin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun iman sampai kepada iman kepada Rasul. Sudahkah kita beriman kepada Rasul? Ya, kita lihat bagaimana makna iman kepada Rasul. Bagaimana? Yang pertama, membenarkan semua para Rasul, bahwa mereka para Rasul adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Sebagaimana kita membenarkan semua kitab. Semua kitab itu benar. Yang dimaksud semua kitab itu benar, kitab yang Allah turunkan, bukan sekarang yang sudah berubah. Kalau sudah berubah ya tidak benar. Yang kita benarkan itu kitab Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan namanya kita benarkan semuanya. Tetapi kitab-kitab itu semuanya dihapus dengan turunnya Al-Quran. Jadi yang digunakan, yang diterima hukumnya sekarang adalah hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul juga begitu, membenarkan semua para Rasul. Semuanya benar, tidak boleh kita bedakan. Semuanya benar, semuanya kita imani. Tetapi dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama yang dibawa oleh para Rasul semuanya dihapus. Yang diikuti cuma agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku untuk semua manusia sampai akhir zaman. Berbeda dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya saja. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa juga demikian. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila qaumihi wa bu'istu ila an-nasi kafah." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dulu itu diutus kepada kaumnya. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Maka siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, maka dia itu min ahlin nar. Dia itu akan menjadi penghuni neraka. Nabi SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa la yu'minu bi wala yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah siapapun dari umat ini yang telah mendengar tentang aku, mendengar tentang siapa? Nabi Muhammad SAW, telah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dari umat ini, apakah dia itu Yahudi? Yahudi dulu mengikuti Nabi Musa. Apakah dia Nasrani, pengikutnya Nabi Isa? Kemudian setelah mendengar aku tidak mau beriman kepadaku,
tidak mau membenarkan apa yang aku bawa dari agama yang aku diutus oleh Allah untuk aku sampaikan, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ini kewajiban kita adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga membenarkan semua nabi yang lainnya, kita benarkan semua, mereka adalah orang-orang yang membawa kebenaran. Tapi yang diikuti cuma ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Isa alaihissalam nanti akan diturunkan di akhir zaman, itu akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal dia Rasul, dia tidak akan membawa agamanya, mengikuti agama yang dia bawa, tetapi dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada anggapan bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang boleh untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW ketika sudah mencapai tingkatan tertentu, katanya. Jadi ada sebagian orang mengaku muslim, katanya kalau sudah beribadah dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan zikir-zikir tertentu, misalnya berzikir dengan la ilaha illallah 100.000 misalnya. Nanti kalau sudah 100.000, kemudian naik tingkatannya, bukan lagi muslim yang biasa, tapi muslim yang level tinggi. Setelah itu boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang halal, yang haram jadi halal semua. Ini tidak benar. Bahkan semuanya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar, tidak ada saat kapanpun yang membolehkan dia keluar. Karena ada sekelompok yang mengatakan seperti itu. Dia berzikir dengan zikir tertentu, misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallahnya saja sudah bukan la ilaha illallah, tapi apa? Sudah illallah itu. Nanti pada tingkatan terakhir bukan illallah lagi, hu katanya. Nanti kalau sudah hu pingsan. Kalau sudah pingsan, katanya sudah berhasil menjadi orang yang tingkatannya di atas kaum muslimin. Sudah tidak mengikuti ajaran Nabi karena dia langsung dapat wangsit dari Allah, katanya. Ini tidak benar. Kalau dia betul-betul mendengar suara, benar-benar dapat wangsit, maka itu dari setan. Karena tidak boleh. Tapi mereka punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak mengikuti Nabi Musa. Padahal Nabi Musa waktu itu ada, dan Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Berarti boleh kalau ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena kita sudah sampai tingkatan apa? Yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Bagaimana ini? Ini tidak benar. Jangan disamakan. Karena Nabi Khidir itu, Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana tadi kita katakan, nabi-nabi dulu itu diutus pada kaumnya. Sementara Nabi Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup para nabi. Sudah tidak ada lagi nabi setelahnya. Tapi ini memang sebagai meyakini seperti itu, ini keyakinan yang salah. Sampai meyakini katanya Nabi Khidir sekarang masih hidup. Dan saya mengikuti Nabi Khidir. Sudah ketemu seminggu yang lalu. Di mana nggak tahu, di mana perjanjian ketemu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau Nabi Khidir sekarang masih hidup, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pasti akan mengikuti Nabi Muhammad, pasti akan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan karena belum menyatakan sampai sekarang, berarti sudah wafat. Sudah wafat. Tidak benar kalau dikatakan Nabi Khidir masih hidup. Kemudian masih membawa agama yang katanya
sebagaimana dia itu berbeda dengan Nabi Musa, maka dia juga berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak benar. Karena Nabi Muhammad SAW tadi katakan diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, termasuk juga dari kalangan jin. Manusia dan dari kalangan jin semuanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan iman kepada para rasul. Ya. Apalagi? Kemudian ini ringkas saja ya, ringkas. Yang berikutnya iman kepada hari akhir. Bagaimana iman kepada hari akhir? Yang pertama mengimani apa? Hari akhir itu apa? Bisa hari kiamat besar, bisa kiamat kecil. Itu namanya hari akhir. Orang kalau sudah mati, itu sudah tidak ada lagi kehidupan dunia. Namanya dia sudah mengenai hari akhir. Nah, tapi ini hari akhir untuk dia sendiri. Namanya kiamat kecil. Ini ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat besar itu sudah tidak ada kehidupan dunia sama sekali untuk siapapun. Tapi kalau kiamat kecil tidak ada lagi kehidupan dunia untuk dia saja. Makanya iman kepada hari akhir itu iman dengan apa yang terjadi setelah mati. Orang kalau sudah mati, maka dia sudah ketemu dengan hari akhir. Berarti hari akhir dekat apa jauh? Dekat. Hari akhir itu dekat. Karena kalau kita sudah mati, berarti sudah kena hari akhir. Maka kita mengimani apa yang terjadi setelah mati. Apa yang terjadi setelah mati? Orang kalau sudah mati, dia akan berpindah ke alam barzakh. Berpindah ke alam kubur. Ini adalah awal dari hari akhir. Awal dari hari akhir. Ya. Orang yang mati akan menjumpai alam barzakh. Dan di alam barzakh itu nanti ada fitnah, yaitu ujian. Akan ada ujian dari dua malaikat. Orang yang mati maka dia berpindah dari dunia ke alam akhirat. Tapi alam akhirat ini namanya alam barzakh. Sebagai alam yang berada di antara dunia dengan hari akhir yang sesungguhnya nanti. Hari akhir yang sesungguhnya nanti kalau dunia sudah hancur, hilang, tidak benar. Itu hari akhir yang untuk semuanya. Nah, sebelum mendapatkan hari akhir yang semuanya, berada di hari akhir, di awal penungguan hari kiamat, namanya alam barzakh. Di mana setiap orang yang mati pasti akan bertemu dengan ujian di alam barzakh berupa pertanyaan dari malaikat menanyakan apa agamamu, siapa nabimu, dan siapa Robmu dulu. Siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau sudah ditanya ini, maka dia berada pada dua kemungkinan. Kemungkinan berada dalam kenikmatan, namanya nikmatku kubur. Kemungkinan dia mendapatkan siksa, namanya siksa kubur. Siksa kubur itu selamanya atau bisa putus? Bisa selamanya, bisa putus, bisa berhenti. Kalau orang kafir, siksa kuburnya selamanya sampai hari kiamat. Kalau orang Islam bisa terkena siksa kubur, tapi bisa berhenti. Kenapa berhenti? Dari doanya yang masih hidup, dari sedekah jariyah yang mengalir. Karena orang itu bisa disiksa kubur. Di antaranya yang paling banyak membuat siksa kubur itu apa? Karena tidak hati-hati dalam buang hajat, terkena najis ketika buang air kecil. Ketika tidak hati-hati, ini akan menjadi penyebab paling banyak orang terkena azab. Karena pernah Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu sehingga tahu apa yang ada di kuburan tadi. Nabi mengatakan bahwa dua orang ini sedang diazab, sedang disiksa. Dan dua orang ini disiksa bukan dari perkara yang dianggap besar, tapi dalam perkara yang dianggap kecil oleh orang. Padahal ini perkara yang besar. Yang pertama apa?
Yang pertama, orang yang tidak hati-hati ketika buang air kecil. Tidak hati-hati dari kecipratan kencing. Atau tidak hati-hati ketika sudah kecipratan tidak dicuci. Maka ini penting, ketika buang hajat kita harus apa? Berhati-hati menggunakan adab buang hajat. Dimulai dengan doa ketika mau masuk ke kamar kecil. Ketika mau masuk kita doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa artinya? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan setan atau jin laki-laki dan jin perempuan. Apa hubungannya? Kok berlindung dari jin? Karena tempat buang hajat itu tempatnya jin. Jin itu suka di tempat yang ada najisnya. Maka kalau kita masuk, kita doa kepada Allah supaya jangan terkena gangguan. Ini mau mengucapkannya ketika mau masuk. Kemudian masuknya dengan tangan kiri, dengan kaki kiri. Dan doa itu selalu sesuai dengan apa? Selalu sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita mau masuk masjid, doanya minta rahmat. Allahumma inni as'aluka abwaba rahmatik. Kalau mau masuk masjid, kita minta rahmatnya Allah, minta taufiknya Allah, minta diberi pertolongan untuk bisa beribadah. Tapi kalau kita keluar, kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka abwaba fadlik, meminta rezeki. Kalau keluar masjid kita mintanya rezeki dunia. Kalau masuk masjid kita mintanya rahmat, ya. Minta pahala, minta balasan, minta dimudahkan beribadah. Kalau mau masuk kamar kecil, kita minta apa? Perlindungan dari gangguan setan. Kemudian setelah itu apa? Berhati-hati ketika buang hajat. Ya, jangan sampai asal buang, kemudian terciprat tidak peduli. Ya, kita hati-hati, kita siapkan semuanya. Jangan buang hajat nggak ada air sama sekali di situ. Kita cek dulu kalau di keran ada airnya apa? Tidak. Kalau tidak ada maka kita bawa air. Jangan nanti sudah sampai situ nggak ada air, kemudian pakai celana langsung. Kemudian tidak peduli celananya kena najis. Ini berbahaya. Bisa menjadi sebab terkena siksa di kubur. Makanya Nabi dulu kalau buang hajat ke tempat yang jauh, di gurun pasir, di padang pasir, nyari tempat yang jauh supaya tidak kelihatan. Dan membawa Anas bin Malik yang membantu Nabi dalam urusan Nabi dan juga yang lainnya ada yang membawakan air. Jadi sudah siap-siap dulu kalau mau buang hajat. Ya, kalau di sana nggak ada air, kita harus bawa air sekalian. Kalau tidak ada air, bisa pakai tisu misalnya. Atau kita pengen pakai tisu saja juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak ada tisu, tidak ada air, kemudian asal pakai celana. Kencingnya sembarangan misalnya. Ini berbahaya ya, karena termasuk yang menyebabkan azab kubur yang paling banyak adalah tidak hati-hati dalam masalah ini. Juga satu lagi apa? Adalah orang yang membawa berita untuk mengadu domba. Ini juga yang banyak menyebabkan orang terkena azab kubur karena dia membawa berita untuk mengadu domba. Supaya ribut antara kakak dengan adik, supaya ribut antara tetangga dengan tetangga, dia adu domba. Ini juga yang menyebabkan banyak orang terkena siksa kubur. Nah, siksa kubur yang mengenai orang yang punya Islam, punya iman, ini bisa berhenti. Setelah berhenti menjadi nikmat kubur. Paham di sini? Nah, ini termasuk iman kepada hari akhir, meskipun kita tidak pernah melihat. Mana nggak ada azab, mana nggak ada siksa. Ini masalah ghaib. Jadi rukun iman ini semuanya perkara ghaib. Dan perkara ghaib ini adalah perkara yang harus kita imani, dan ini bedanya kita dengan orang kafir. Orang yang beriman itu mengimani yang ghaib.
Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Kalau itu ada berita dari wahyu, maka kita benarkan. Meskipun kita tidak melihatnya, meskipun kita nggak mendengar siksanya, meskipun kita nggak mendengar apa pertanyaan malaikatnya, tapi kita yakin dengan apa? Dengan iman. Jadi ini butuh iman, bukan pakai akal, bukan pakai iman. Ya. Masalahnya bukan masalah melihat atau tidak melihat, ya. Mendengar atau tidak mendengar, bukan. Ini bukan pakai akal. Tapi masalahnya kamu yakin apa tidak kalau Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa, dan Allah telah memberitakan kepada kita, Nabi Muhammad SAW telah memberitakan kepada kita tentang adanya tadi hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, adanya para rasul yang sebelumnya, adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita imani semuanya, termasuk adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, bahwa nanti akan ditanya di alam kubur, yang kemudian setelah itu orang itu setelah ditanya ada dua kemungkinan, kalau tidak mendapatkan siksa, mendapatkan nikmat. Nah, kemudian setelah itu apa? Beriman kepada hari akhir adalah mengimani adanya hari kebangkitan. Nah, nanti akan ada hari kiamat, yaitu apa? Berhentinya kehidupan dunia. Semuanya akan mati. Semua yang di dunia ini akan mati, dan setelah mati akan ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian apa? Akan keluar roh dari sangkakala tadi menuju kepada manusia yang tumbuh dari alam kuburnya. Disebutkan dalam hadis bahwa semua tubuh manusia akan hancur kecuali satu, yaitu yang namanya adbud janab. Itu apa? Enak kalau kita mungkin kita bahasakan tulang ekor. Ada. Kalau tanaman ini seperti biji. Nanti manusia itu akan tumbuh kayak tanaman. Kalau tanaman tumbuhnya dari biji. Nah, kalau manusia tumbuhnya dari tadi, yang tulang ekor tadi. Akan tumbuh jadi manusia lagi. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, kemudian hiduplah manusia dari alam kubur tadi, ya. Setelah tumbuh tadi akan hidup kembali. Kita yang sudah mati nanti akan hidup kembali. Manusia yang sudah mati akan hidup kembali. Ini namanya hari kebangkitan. Ini harus kita imani. Kemudian akan terjadi berbagai apa? Kejadian. Akan dikumpulkan manusia di tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat yang rata, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Dan dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan. Padahal sekarang sudah dikhitan. Nanti kembali lagi itu. Yang dipotong itu kembali lagi. Yang sekarang kita sudah nggak tahu di mana. Nanti akan kembali lagi. Seperti waktu lahir, manusia akan dihidupkan lagi sebagaimana waktu lahir. Tidak pakai baju, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki. Kita beriman apa tidak dengan ini? Beriman. Kenapa? Karena Nabi SAW yang beritakan. Nabi bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati huratan uratan ghurlan. Manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Dan disebutkan nanti matahari akan didekatkan kepada manusia yang di padang mahsyar sedekat-dekatnya. Dan semuanya akan kesulitan kecuali yang diberi pertolongan oleh Allah. Akan ada yang diberi naungan oleh Allah. Naungan sehingga dia bisa berteduh. Tapi tidak bisa setiap orang mendapatkannya. Beda kalau di dunia. Di dunia kalau panas orang bisa berteduh, nyari tempat teduhan. Kalau nanti di padang mahsyar nggak bisa. Baju aja nggak ada, mau berteduh pakai apa? Telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki. Dibangkitkan pada hari kiamat dengan matahari didekatkan. Makanya disebutkan bahwa nanti manusia ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya.
Itu kira-kira panas yang kayak apa? Dan berapa lamanya? Kecuali yang diberi pertolongan oleh Allah akan dimudahkan mendapatkan naungan, bisa berteduh tidak kepanasan. Kemudian setelah itu mereka manusia akan meminta kepada para nabi agar memintakan kepada Allah untuk segera menghentikan peristiwa di padang mahsyar. Karena kesulitan yang sudah luar biasa, minta syafaat kepada para nabi, dan hanya satu yang bisa memberikan syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada syafaat, kemudian terjadilah kejadian-kejadian apa? Berikutnya, di mana Allah akan datangkan timbangan. Allah akan datangkan timbangan, namanya timbangan amalan, yang akan menimbang amal. Amal nanti akan berbentuk makhluk. Zikir yang kita ucapkan akan jadi makhluk yang bisa ditimbang. Atau untuk menimbang catatan amalan. Karena nanti akan diberikan kepada kita catatan amalan. Ada yang mendapatkan dari tangan kanannya, ada yang mendapatkan dari tangan kirinya, tapi dari arah belakang. Wah, kalau begitu nanti saya mau pakai tangan kanan aja lah. Oh, nggak bisa. Tangannya akan bergerak sendiri. Kalau dia orang yang celaka, ya akan bergerak tangan kirinya. Dan itu pun akan mengambilnya dari arah belakang. Dihina dengan tangan kiri dan dari arah belakang. Oh, kalau begitu biar nanti mengambilnya dari tangan biar mengambilnya dari tangan kanan, sekarang tangan kirinya dipotong aja. Bagaimana? Tidak. Kalaupun dipotong nanti akan kembali. Jadi ini masalahnya hari pembalasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu hari pembalasan. Kalau kita akan mendapatkan tangan dari tangan kanan, ya tangan kanan yang akan apa? Bergerak sendiri. Tidak bisa kita apa? Melakukan dengan kehendak kita. Karena kita sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti ada orang yang mengambil dari tangan kanannya, ada juga yang mengambil dari tangan kirinya. Nah, ya. Kemudian setelah itu akan ada hari hisab. Setelah itu akan dihisab, dihitung amalannya. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada dihisab dengan hisab yang sulit. Kalau sudah dihisab dengan hisab yang sulit, maka dia akan masuk neraka. Kalau dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu akan diperlihatkan amalannya. Nih, kamu dulu melakukan ini, melakukan ini. Nah, semua yang dilakukan di dunia akan tercatat dan akan diperlihatkan. Oleh karena itu pada hari itu orang-orang berharap agar apa? Agar tidak pernah berjumpa dengan hari itu. Kenapa? Karena dia akan diingatkan dengan amalan-amalan jeleknya waktu disebutkan dalam surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dalam surat Ali Imran dikatakan akan datang suatu hari di mana akan diperlihatkan kepada dia catatan amalan dia yang baik-baik. Nah, kalau yang baik-baik senang apa tidak? Senang. Tapi juga akan diperlihatkan kepada dia amalan yang jelek. Maka pada hari itu semua yang melihat catatan yang jelek itu berharap agar tidak pernah bertemu dengan hari itu. Agar tidak pernah bertemu dengan hari itu di mana dia melihat amalan yang jelek. Dan sebelumnya amalan yang jelek itu juga nanti di alam kubur akan berubah jadi makhluk yang menakutkan. Jadi teman kita yang sesungguhnya adalah amalan kita. Maka kalau pengen jadi orang yang mendapat teman yang baik, hendaknya amalannya amalan yang baik. Itu yang terus akan menemani kita. Adapun
yang selain amalan itu tidak akan menemani kita. Dunia itu tidak akan menemani kita, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa cuma amalan, baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Ya. Oleh karena itu orang yang ingin mendapatkan keberuntungan, yang dia lakukan di dunia adalah amalan-amalan yang baik dan bertobat dari amalan-amalan yang buruk. Nanti akan diperlihatkan. Tapi kalau hisabnya hisab yang mudah, itu cuma diperlihatkan. Ini jeleknya, ini kamu jelek, ini kamu jelek, ini kamu jelek. Kemudian setelah itu apa? Semua itu sudah diampuni. Ini hisab yang namanya hisab yang mudah. Tapi kalau hisabnya hisab yang sulit, maka apa? Dia akan terjadi apa? Diskusi, ya, tanya jawab, yang kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan apa? Dan hadis. Ya, kita di sini menyebutkan secara ringkas saja, ya, sehingga tidak kita sebutkan dalil-dalilnya. Tapi ya, kalau kita mau baca, ya ada. Misalnya dalam apa namanya? Dalam surat Al-Isra misalnya. Nah, dikatakan di sana wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Nah, akan dikeluarkan pada hari kiamat catatan yang akan dibuka, catatan yang terbuka. Kemudian Allah akan katakan, "Iqra kitabak," kamu baca sendiri catatanmu itu. Kamu sendiri baca sendiri catatan amalan-amalan kamu. Itu terbuka dan akan diperintah membaca sendiri. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menghitung sendiri amalan-amalan kamu. Akan diperintahkan untuk seperti itu. Nah, kemudian tentang orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan dan tangan kiri disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma, dalam surat Al-Insyiqaq yang sudah dihafal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi sekali lagi, itu hari pembalasan, tidak bisa kita tangan kanan yang kita gerakan sendiri, tidak bisa. Nah, ya. Kemudian setelah itu apa? Akan ada sirat yang dilewati. Di antara yang harus kita imani dari iman kepada hari akhir, itu nanti ada sirat. Kita artikan jembatan lah ya. Apa ada kalimat yang lain enggak? Sirat sajalah, sirat ya. Sirat itu akan diletakkan di atas neraka Jahannam. Siapapun tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah melewatinya. Kecuali setelah melewati. Dan nanti semuanya akan melewati sirat tadi. Termasuk para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang melewati sirat itu ada yang melewatinya dengan cepat. Ada yang melewatinya seperti kedipan mata. Cepat apa tidak? Kedip langsung sampai. Ada yang melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti kilat. Cepat apa tidak? Cepat seperti kilat. Nampak, hilang, cepat. Ya. Ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Cepat. Angin yang berhembus. Ada yang melewatinya seperti kuda pacuan. Cepat apa tidak? Cepat. Termasuk cepat. Ada yang melewatinya seperti
menaiki onta. Ada yang melewatinya dengan berjalan pelan. Ada yang melewatinya dengan apa? Dengan pantatnya, jalannya pakai pantatnya, ngesot. Gitu. Pelan. Dan di kanan kiri itu ada kalalib. Kalalib itu besi yang menarik-narik orang yang lewat. Kalau ketarik, udah lempar. Paham di sini? Kemudian di ujung sirat itu ada amalan yang namanya amanah dan ada amalan yang namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu yang kalau sekarang amalan tapi nanti jadi bentuk makhluk, orang tahu, oh itu silaturahim. Oh itu amalan yang namanya amanah. Untuk menunjukkan bahwa silaturahim dan amanah itu amalan yang sangat besar di sisi Allah. Sampai-sampai nanti akan diperlihatkan amalan yang namanya silaturahim dan amalan yang namanya amanah ada di kanan kiri apa? Di ujung sirat, di ujung jembatan kalau kita katakan jembatan. Akan melewati. Ya, akan melewati jembatan itu. Maka pasti kita nanti akan mengalaminya. Gitu. Nah. Dan Nabi Muhammad SAW setelah melewatinya, Nabi akan mendoakan agar umatnya apa? Selamat. Nabi akan mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian setelah itu kehidupan akan berakhir di dua tempat, surga dan neraka. Sampai akhirnya nanti akan dipindahkan orang yang beriman dari neraka ke surga, ya. Ketika memang dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Yang tadi lewat sirat itu ada yang jatuh akhirnya menjadi penghuni neraka, tapi karena punya iman, punya Islam akan diambil kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir dikatakan tidak melewati sirat ini karena sudah pasti jatuh. Jadi langsung dilempar. Orang kafir langsung dilempar ke dalam neraka, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi orang yang beriman akan melewati sirat, tapi ada yang jatuh karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka akan dibersihkan dosanya di neraka. Karena surga itu tempatnya orang yang sudah tidak punya dosa. Supaya kita tidak punya dosa sekarang, kita harus tobat. Karena surga itu tempatnya orang yang tidak punya dosa. Padahal kita adalah orang yang banyak dosa. Terus bagaimana agar kita masuk surga? Banyak tobat. Terus bagaimana kalau tobat terus dosa lagi? Ya tobat lagi. Terus dosa lagi bagaimana? Tobat lagi. Dan jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan. Sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau kita bertobat akan diampuni dan tidak punya dosa lagi. Jadi jangan putus asa dari bertobat, dari mendapatkan ampunan. Sampai kapan? Sampai setannya yang putus asa. Nanti setannya lama-lama putus asa. Ini kalau maksiat, tapi habis itu apa? Tobat lagi. Ini maksiat, kita tobat terus. Tapi tobat yang sesungguhnya, bukan main-main. Tobat yang sesungguhnya pasti akan diampuni. Tapi kalau tobatnya main-mainnya tidak dapat ampunan. Artinya kalau kita tobat dengan tobat yang sesungguhnya, mungkin gak terjatuh lagi? Mungkin. Karena kita makhluk yang lemah dan sudah ditetapkan akan banyak dosanya. Maka kita harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Sebanyak apapun amalan kita, jangan merasa kita bersih dari dosa. Jadi banyak-banyak tobat. Bahkan setelah sholat pun kita langsung tobat dengan ucapan astagfirullah. Tuh habis sholat apa dosa apa? Habis sholat ada dosa apa? Ya mungkin waktu sholat tidak khusyuk. Nah, masih banyak kesalahan dalam sholatnya. Atau paling tidak supaya jangan sombong. Karena kadang kalau sudah beribadah terus jadi sombong. Sudah beribadah merasa lebih baik dari yang lainnya. Ya. Maka kita setelah sholat itu segera istighfar. Supaya jangan merasa lebih dari yang lainnya. Karena surga itu tempatnya orang yang tidak sombong.
Surga itu tempatnya orang yang tidak ingin sombong di muka bumi. Ya. Sebagaimana disebutkan apa? Dalam Al-Quran, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu negeri yang telah kami siapkan untuk orang ya, yang tidak menginginkan sombong dalam dunia ini. Dalam kehidupan dunia dia tidak punya sombong, tidak ada sombong. Karena tidak pantas bagi kita untuk sombong. Baik kepada manusia apalagi kepada Allah. Kepada manusia bagaimana supaya tidak sombong? Yang muda menghormati yang tua, itu tidak akan sombong. Yang tua menyayangi yang muda, itu tidak akan sombong. Tapi kalau yang muda sudah nggak menghormati yang tua, ini akan sombong. Merasa lebih kuat, merasa lebih kaya, merasa lebih banyak duitnya, merasa lebih tinggi jabatannya, merasa lebih banyak ilmunya. Tidak menghormati yang tua, jadi sombong. Yang tua kalau tidak menyayangi yang muda juga jadi sombong. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak meremehkan siapapun termasuk anak kecil. Ini yang sudah kita sekarang tinggalkan. Sunnah Nabi SAW menyalami anak kecil. Anak kecil lagi main-main, Nabi itu kalau lewat nyalami. Tidak meremehkan. Meskipun anak kecil. Kalau kita kan, oh siapalah itulah anak kecil. Tidak. Anak kecil tidak boleh diremehkan. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Ini namanya tawadhu gitu. Ini ahlu surga itu orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang sombong gitu. Setelah kemudian penghuni neraka dipindahkan ke surga karena punya iman, dan penghuni neraka yang sesungguhnya sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka karena dia orang yang tidak punya iman, kemudian Allah akan perlihatkan kematian dalam bentuk domba. Jadi orang ahlu surga melihat itu kematian. Kemudian apa? Ahlu surga melihat kematian, ahlu neraka juga melihat itu apa? Kematian. Padahal kematiannya berbentuk apa? Domba. Kemudian domba itu akan disembelih. Maka bersedihlah ahlu neraka selama-lamanya. Karena kalau dombanya sudah disembelih, berarti kematian sudah tidak ada. Sementara dia menjadi penghuni neraka. Dan berbahagialah ahlu surga karena kematian sudah tidak ada, berarti akan hidup selamanya di surga. Dan Allah akan katakan kepada penghuni neraka setelah disembelihnya kematian tadi yang bentuknya domba, Allah katakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, hiduplah kalian dan tidak akan pernah mati selamanya. Jadi penghuni surga dalam kehidupan yang sempurna. Kehidupan sempurna artinya apa? Tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada masa tua. Hidup seterusnya. Nah, tidak ada kematian. Tapi penghuni neraka sebaliknya. Disiksa terus selama-lamanya. Maka nikmat Islam dan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita, hendaknya kita apa? Kita jaga. Kita jaga dan kita sabar, karena dalam menjaga ini tentu banyak apa? Rintangan. Ada rintangan syahwat, ada rintangan syubhat, maka harus kita hati-hati. Rintangan syahwat kita hadapi dengan iman, ya. Kita hadapi dengan iman. Kita tingkatkan iman kita dengan terus beribadah. Kemudian fitnah syubhat kita hadapi dengan ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu supaya jangan tertipu oleh jebakan-jebakan setan yang merubah syirik menjadi sesuatu yang dianggap indah, merubah maksiat jadi sesuatu yang indah. Itu namanya syubhat. Tapi kalau kita punya ilmu, kita tahu, oh itu syirik meskipun dikasih nama sedekah bumi. Oh itu syirik meskipun dikasih nama sedekah laut. Kenapa? Karena ada penyembelihan kepada selain Allah. Oh itu syirik meskipun dinamakan ini, namakan itu, tahu. Kalau pakai ilmu. Ya. Tapi kalau tidak pakai ilmu bisa tertipu karena setan akan merubah
yang jelek jadi indah, dikemas ya, jadi indah ya. Perbuatan yang sangat jelek, membunuh orang, menyakiti orang, dikemas dengan nama jihad. Wah. Akhirnya bom bunuh diri di sana, melakukan peledakan, dianggapnya padahal itu adalah perbuatan maksiat, membunuh orang. Masa membunuh orang dikatakan apa? Jihad itu memang ada pembunuhan, tapi tidak membunuh setiap orang. Yang dibunuh itu orang kafir, itu pun tidak semuanya. Yang menyerang saja. Itu pun kalau orang tua tidak dibunuh, perempuan tidak dibunuh. Tapi kalau yang sekarang ini yang mati siapa? Yang mati anak kecil ikut kena, perempuan ikut jadi korban, yang muslim jadi korban. Maka jangan sampai tertipu, itu namanya syubhat ya. Dianggapnya ibadah padahal itu bukan ibadah. Dianggapnya mendekatkan diri ke surga padahal itu semakin menjauh dari surga. Itu iman kepada hari akhir. Tinggal tersisa satu, iman kepada apa? Iman kepada takdir. Tapi ini pembahasannya panjang juga ini. Kayaknya butuh pembahasan khusus. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya kita bahas khusus tentang masalah iman kepada takdir ya. Dari pembahasan dari rukun iman. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa difahami dengan benar, kemudian kita mohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita, untuk kita perbaiki hati kita, perbaiki amalan-amalan kita, dan kita tingkatkan iman kita, dan kita jaga agama yang merupakan karunia yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita jaga. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.